Musan mengumpat, menghina, dan memaki Wahid dengan kata-kata kasar. Musan menyebut Wahid penipu, pembual, dan tidak mampu mendatangkan kekayaan. Perkataan Musan itulah sontak membuat emosi Wahid jadi terpantik. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Keinginan untuk kaya raya secara mendadak terkadang membuat manusia nekat melakukan segala macam cara, tak peduli halal ataupun haram. Padahal jalan pintas sering sekali berujung pada jurang malapetaka. Seperti yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah, ada seorang kepala sekolah SD yang berambisi ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan, lantas nekat melakukan ritual pesugihan. Namun apesnya, bukannya kekayaan yang dia dapatkan, malah melainkan maut atas dirinya sendiri setelah dia dihabisi oleh seorang dukun yang sakit hati terhadap perkataan kasar dari korban ini. Setelah ritual pesugihan yang mereka lakukan ternyata gagal. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. MN, seorang kepala sekolah SD di Kebumen, ditemukan tewas di hutan pada Senin 19 Mei 2025 pagi. Jenazah MN ditemukan di lokasi petilasan meditasi dan sempat tidak teridentifikasi sebelumnya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, setiap kepala keluarga pasti menginginkan kehidupan yang layak dan masa depan yang cerah untuk keluarganya, termasuk juga yang terjadi kepada seorang pria parubaya berusia 55 tahun asal desa Meranggen, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Namanya adalah Musan Ngalik. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara detail mengenai latar belakang dan identitas dari keluarganya. Namun yang jelas, Musan ini sudah dikaruniai 2 orang anak yang sangat dia perjuangkan, mulai dari kecukupan kebutuhan sehari-hari sampai dengan masa depannya. Musan ini sebenarnya bisa dikatakan ya hidupnya berkecukupan. Dia menjalani keseharian memimpin salah satu sekolah dasar di Kabupaten Magelang sebagai kepala sekolah. Musan adalah seorang kepala sekolah SD Negeri Beringin 1 yang tepatnya berada di wilayah Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Profesinya tersebut membuat dia cukup tersohor di sekitar wilayah tempat tinggalnya, terutama di lingkungan SD Negeri Beringin 1. Dan selain itu, gajinya pun juga tentu saja cukup besar. Entah berapa jumlah pastinya, namun yang jelas melebihi penghasilan para staf lain di sekolah tersebut. Dari penghasilannya itu, setidaknya cukup bagi dia untuk menghidupi keluarganya dan mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi anak-anaknya, yang mungkin seharusnya juga cukup untuk sekedar memenuhi keinginan pribadinya. Namun sobat, siapa sangka Musan yang dengan pekerjaan serta gaji yang layak ternyata masih ingin uang lebih. Penghasilannya seakan belum cukup untuk memuaskan baginya. Kendati demikian, untuk mendapatkan uang banyak yang dia inginkan tersebut, bukannya dengan mencari cara lain seperti mengusahakan penghasilan tambahan dari membangun usaha atau mengambil pekerjaan sampingan yang halal, Musan malah tertarik ingin menggunakan jalan pintas yang instan untuk mendapatkan banyak uang, yaitu melalui ritual pesugihan. Entah apa yang merasuki pikirannya, mungkin karena sudah terlalu putus asa dan terbutakan oleh ambisi serta keinginan untuk cepat kaya. Niat serius Musan yang ingin cepat kaya dengan melakukan ritual pesugihan pun membawa Musan pada seorang pria di Dukuh, Jero Tengah, Desa Kalirancang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, yang dipercaya sebagai seorang dukun yang dapat membantunya untuk melakukan ritual pesugihan. Pria tersebut bernama Wahid, berusia 27 tahun. Sayangnya, tidak dijelaskan secara detail di media mengenai latar belakang dari keluarganya serta kehidupannya. Namun yang jelas, warga Dukuh, Jero Tengah, Desa Kalirancang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, mengenal Wahid sebagai ahli spiritual atau dukun sebab Wahid mengaku sering melakukan ritual untuk mendapatkan sesuatu dari alam gaib. Setelah melakukan ritual di tempat-tempat keramat, Wahid sering sekali memimpikan mendapatkan petunjuk untuk mengambil barang gaib seperti semar mesem, akik, dan barang gaib lainnya. Dengan melakukan ritual gaib, Wahid pun tetap kerap menjanjikan kesuksesan dan kekayaan. Meski pada kenyataannya Wahid yang percaya bisa kaya dan sukses dengan melakukan ritual itu, padahal hidupnya di desa juga susah, belum kaya sama sekali. Melihat fakta tersebut, warga sekitar pun sebenarnya meragukan kemampuan Wahid, sehingga saat mereka diajak untuk melakukan ritual bersama oleh Wahid, mereka menolak ajakan itu. Meskipun begitu, anehnya,
masih ada saja yang percaya kepada Wahid, yaitu Musan. Dia ingin mewujudkan keinginannya agar bisa kaya mendadak dengan pesugihan. Pertama kali Musan datang kepada Wahid adalah pada bulan Maret 2025. Di saat itu Musan datang ke Kebumen dan menemui Wahid yang mengaku sebagai dukun untuk membantunya. Musan yang begitu yakin dengan Wahid pun lalu menuruti saja perintah Wahid untuk mengumpulkan syarat-syarat ritual pesugihan demi menyukseskan ritual pesugihannya dan segera mendapatkan kekayaan, termasuk juga bayaran untuk Wahid atas jasa yang telah membantunya dalam melakukan ritual. Benar-benar aneh, padahal untuk mendapatkan kekayaan, tapi ada bayarannya. Namun sobat, memang dasarnya seorang dukun hanya penipu berkedok spiritual. Ritual pesugihan yang mereka lakukan pun akhirnya gagal total. Bukannya mendapatkan kekayaan seperti yang dibayangkan, yang ada malah kekecewaan yang mulai menggerogoti hati Musan. Tapi entah kenapa, Musan tetap bersikukuh. Sebab Wahid yang menyadari ritual pesugihan yang dipimpinnya gagal, dia langsung ngeles dengan alasan-alasan yang masih masuk akal bagi Musan. Dan Musan pun rupanya percaya dan dikelabuhi dengan perkataan Wahid. Musan di saat itu masih yakin bahwa di dalam percobaan berikutnya hasilnya akan berbeda seperti yang terus dijanjikan oleh Wahid, sehingga mereka akhirnya kembali melakukan ritual pesugihan untuk kedua kalinya, yang mana setelah ritual kedua dijalankan hasilnya ternyata tetap nihil. Uang tak kunjung datang, kekayaan yang dijanjikan juga tidak tampak, dan hidup Musan tetap begitu-begitu saja. Musan yang sudah 2 kali menaruh harapan besar dan merasa dipermainkan, akhirnya tidak mampu lagi menahan amarah. Musan mengumpat, menghina, dan memaki Wahid dengan kata-kata kasar. Musan menyebut Wahid penipu, pembual, dan tidak mampu mendatangkan kekayaan. Perkataan Musan itulah sontak membuat emosi Wahid jadi terpantik. Wahid merasa harga dirinya diinjak-injak. Perkataan Musan lantas meninggalkan sakit hati yang mendalam terhadap Wahid. Seiring berjalannya waktu, hinaan dan makian itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Semakin dia pikirkan, semakin dalam luka yang ditorehkan oleh ucapan Musan. Rasa tersinggung yang awalnya hanya sesaat, lama-lama berubah menjadi sakit hati yang mengendap. Dan sakit hati itu pun perlahan berubah menjadi dendam. Dendam yang diam-diam dia pendam, namun terus tumbuh dan menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Terlebih karena kegagalan demi kegagalan tersebut, Musan pun juga enggan untuk memberikan bayaran kepada Wahid, yang membuat dendamnya kian membara. Bagi Musan, bukan hanya ego yang dilukai, tapi juga karena rasa dipermalukan dan dirugikan. Lalu, emosi atas dendamnya tersebut pun ternyata membuat Wahid jadi ingin bertindak nekat dan ingin membalas rasa sakit hatinya terhadap sang kepala sekolah tersebut. Wahid yang nuraninya sudah tertutup oleh dendam, berencana ingin menghabisi nyawa Musan. Di dalam kepalanya hanya berisikan dendam atas sakit hati tersebut. Wahid berencana untuk menghabisi nyawa Musan dengan cara meracunnya. Untuk melancarkan aksi yang sangat sadis tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, di pagi hari menjelang siang sekitar pukul 10.30, Wahid lalu membeli racun potasium sianida yang nantinya akan dia gunakan untuk meracuni Musan. Setelah membeli racun, Wahid pun rencananya akan merencanakan pertemuan dengan Musan menggunakan alibi bahwa mereka akan melakukan ritual pesugihan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya gagal, agar Musan mau kembali bertemu untuk melancarkan aksi pembalasan dendam yang berkedok dengan ritual pesugihan tersebut. Wahid pun berusaha untuk meyakinkan Musan bahwa ritual pesugihan yang ketiga ini pasti berhasil. Namun ternyata, meski sebelum-sebelumnya sudah terbukti gagal, Musan yang mungkin benar-benar sudah kebelet kaya dan tetap mau menjalankan ritual bersama Wahid. Dia setuju untuk kembali melakukan ritual itu pada malam hari nanti. Namun kali ini Musan menuntut nominal kekayaan yang sangat besar kepada Wahid, yaitu 2 miliar rupiah dalam satu malam. Mendengar permintaan Musan, Wahid yang sebenarnya merasa permintaan itu sangat mustahil. Dia pun merasa jengkel. Namun Wahid yang sebenarnya tidak mampu mewujudkan keinginan Musan, lantas mengiyakan saja. Yang penting Musan percaya kepada dia dan mau masuk ke dalam perangkat mautnya. Sebelum melancarkan aksinya, Wahid pun menyiapkan bahan-bahan ritual termasuk air yang Wahid tuangkan ke dalam botol. Yang mana air tersebut kemudian dia campurkan dengan racun potasium sianida. Nantinya air tersebut akan diberikan oleh Wahid untuk diminumkan kepada Musan dengan dalih jika air tersebut adalah air doa. Lalu sobat, setelah menyiapkan bahan-bahan ritual, singkat waktu, malam pun menyambut. Keduanya lalu bertemu. Musan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan Wahid dengan tujuan ingin melampiaskan dendamnya. Malam itu sekitar pukul 19.30 malam, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Musan, mereka pergi ke kawasan hutan petilasan Pagar Suruh untuk melancarkan aksi balas dendam yang berkedok ritual pesugihan ini. Di tengah hutan petilasan tersebut, Wahid yang tidak ingin membuang-buang waktu kemudian mengajak Musan untuk memulai ritual pesugihannya. Wahid pun lalu meminta Musan untuk meminum air mineral yang dikatakan sebagai air doa, yang mana padahal air tersebut sudah dicampurkan dengan racun potasium sianida.
Musan yang tidak mengetahui rencana jahat Wahid pun kemudian segera menenggak air mineral berisi racun potasium sianida itu. Setelah menenggak kurang lebih seperempat botol, efek racunnya pun mulai menunjukkan reaksinya. Tidak butuh waktu lama, racun yang sudah menyusup ke aliran darah Musan mulai bekerja dengan cepat. Tubuhnya yang tidak lagi bisa menolak racun segera merespon. Musan tiba-tiba batuk-batuk, tapi batuknya kali ini terasa sangat kasar, berat dan terdengar seolah paru-parunya terbakar dari dalam. Awalnya, Musan sempat berpikir bahwa itu hanyalah batuk biasa, mungkin karena tersedak akibat minum terlalu cepat. Tapi ternyata tidak, karena setelahnya, batuknya semakin parah, dadanya terasa sesak seperti diremas kuat-kuat. Rasa pahit yang aneh pun muncul di lidahnya, disusul dengan sensasi rasa sakit di tenggorokan yang seolah menusuk hingga ke dada. Rasa panas pun menjalar dari dalam tubuhnya, seperti api kecil yang mulai membesar. Lalu tidak lama kemudian, mual hebat datang menyerang yang kemudian membuat Musan muntah-muntah. Diiringi juga dengan kepalanya yang terasa seperti dihantam benda keras. Pusing yang luar biasa tersebut pun membuat penglihatan Musan pun kabur dan tubuhnya limbung setelah kehilangan keseimbangan hingga akhirnya dia jatuh terjerembab ke tanah. Dalam kondisi yang semakin memburuk, Musan mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Rasa sakitnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah hendak meledak. Tubuhnya mulai kejang-kejang, dan dalam hitungan detik, kesadarannya pun hilang. Lalu, beberapa saat kemudian, nafasnya terhenti, detak jantungnya ikut menyusul, dan sungguh malang nasibnya. Sang kepala sekolah yang ingin cepat kaya raya itu, tewas meregang nyawa di tengah aktivitas yang sangat nyeleweng dari ajaran agama. Di sisi lain, Wahid yang melihat penderitaan Musan setelah menenggak racun yang dia berikan, dia merasa senang dan puas karena akhirnya dia bisa membalaskan dendam atas rasa sakit hatinya kepada Musan. Setelah Musan tewas, Wahid pun menyadari jika perbuatannya sudah sangat kelewatan dan dapat membuatnya terjerumus ke dalam kasus hukum. Wahid mengupayakan agar setidaknya jasadnya nanti tidak ditemukan oleh orang. Tidak ada bukti yang mengarah kepada keterlibatannya. Dan oleh karena itu, untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya, Wahid lalu membuang sisa racun potasium sianida dan mengambil barang-barang milik Musan, termasuk handphone, dompet yang mungkin nantinya dapat mengungkap identitas korban, serta sepeda motor milik Musan juga dibawa oleh Wahid. Setelah mengambil barang-barang milik Musan, Wahid lalu segera melarikan diri. Sebelum nantinya ada yang melihat keberadaannya, yang mana di tengah pelarian tersebut, Wahid berhenti sejenak setelah melihat aliran saluran irigasi. Wahid yang tidak ingin identitas Musan terbongkar, kemudian membuang barang-barang Musan ke saluran irigasi. Dan di dalam pelariannya di saat itu, Wahid yang tidak ingin dicurigai keterlibatannya, lantas berupaya untuk menjalani hari-harinya secara normal, meski dia pun tidak bisa berbohong bahwa dia diliputi ketakutan. Di sisi lain, keluarga Musan yang mendapati Musan tidak kunjung pulang kemudian merasa sangat khawatir, apalagi Musan juga tidak bisa dihubungi. Hingga berhari-hari kemudian, tepatnya 3 hari kemudian setelah Musan hilang, keluarga Musan akhirnya mendapatkan kabar mengenai Musan. 3 hari setelah kejadian, tepatnya pada hari Jumat 16 Mei 2025, di tengah siang bolong sekitar pukul 12.00, warga yang tengah mengembala kambing di area kawasan hutan petilasan Pagar Suruh terkejut bukan main saat mereka menemukan seorang pria terbujur kaku terkapar di atas tanah dengan kondisi yang sangat mengerikan dan mulai membusuk. Beberapa bagian anggota tubuhnya sudah mulai rusak, dan melihat temuan mengerikan tersebut, warga itu pun kemudian melaporkan temuannya ke polisi. Pihak kepolisian yang mendapatkan kabar soal temuan jasad di kawasan hutan petilasan Pagar Suruh kemudian segera bergerak ke lokasi. Sesampainya di lokasi, polisi segera melakukan proses olah TKP. Di TKP, polisi benar-benar menemukan jasad seorang pria parubaya. Kondisi tubuhnya di saat itu sudah mengalami kerusakan sehingga menyulitkan proses identifikasi. Di lokasi kejadian, polisi juga tidak dapat menemukan identitas korban. Namun dengan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan, polisi akhirnya dapat mengungkap identitas korban yang diketahui merupakan seorang pria berusia 55 tahun bernama Musan. Setelah mengetahui identitas dari Musan, polisi pun segera memberitahukan kabar duka ini kepada pihak keluarga. Bak tersambar petir di siang bolong. Pihak keluarga Musan yang selama ini mencari-cari keberadaannya ternyata mendapati fakta bahwa Musan bukan hilang, tetapi sudah meninggal dunia. Dari penyelidikan pihak kepolisian, memang tidak terlihat luka luar pada tubuh korban, sehingga dugaan soal korban meninggal karena dihabisi masih kecil kemungkinannya. Berbagai macam spekulasi mengenai meninggalnya korban, namun yang paling terdengar masuk akal bagi pihak keluarga dan masyarakat adalah karena korban tersambar petir. Meyakini alasan tersebut, pihak keluarga pun menolak melakukan otopsi dan langsung menguburkan jasad korban secara layak pada hari Selasa tanggal 20 Mei sekitar jam 10 pagi. Namun sobat, mendapati fakta bahwa korban ditemukan meninggal dunia di tengah hutan petilasan yang dikenal sebagai tempat keramat untuk melakukan praktik pesugihan, lantas membuat polisi merasa janggal dengan penyebab kematian korban. Polisi yang masih merasa janggal dengan penyebab itu terus berupaya membujuk keluarga untuk melakukan proses otopsi agar mengetahui penyebab sebenarnya.
Hingga kemudian, keluarga pun luluh dan akhirnya mengizinkan polisi untuk melakukan proses otopsi. Terlebih setelah menyadari jika saat jasad korban ditemukan, barang-barang milik korban termasuk sepeda motornya menghilang. Setelah mendapatkan izin, kuburan Musan pun dibongkar atau diekshumasi. Lalu kemudian dibawalah jasadnya ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi, yang mana kemudian terungkap bahwa Musan bukan tewas karena sebab alami atau justru disambar petir, melainkan dia diracun. Sehingga terlihat masuk akal mengapa tidak ada luka luar di tubuhnya. Setelah proses otopsi selesai, jasad Musan kembali dikuburkan. Isak tangis keluarga dan orang-orang terdekat mengalir begitu deras. Kesedihan mereka sangat amatlah mendalam. Mereka tidak percaya bahwa Musan ternyata dihabisi oleh seseorang. Dari hasil pemeriksaan, polisi pun segera melakukan penyelidikan dengan mencari alat bukti, meminta keterangan para saksi untuk mengungkap kasus ini. Dari hasil penyelidikan polisi pun akhirnya mendapatkan informasi soal orang yang terakhir berhubungan dengan Musan, yaitu seorang pria berusia 27 tahun bernama Wahid. Di dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, polisi dapat menemukan Wahid. Yang mulanya polisi masih menetapkan Wahid sebagai saksi. Namun setelah mendengar keterangan Wahid, polisi mencurigai keterlibatan Wahid dan memeriksa Wahid lebih dalam. Kemudian ditemukanlah barang-barang milik korban, di antaranya sepeda motor, handphone yang berada pada Wahid. Wahid pun segera diamankan untuk diinterogasi lebih dalam. Saat diinterogasi, Wahid tidak lagi bisa mengelak karena barang bukti semuanya ditemukan ada padanya. Pada polisi, Wahid mengaku melakukan tindakan yang bengis tersebut karena merasa sakit hati. Dia juga menjelaskan secara detail mengenai aksi yang dia lakukan, termasuk mengakui bahwa dia adalah dukun yang dipercaya oleh korban untuk membantu korban mendapatkan kekayaan lewat pesugihan. Wahid mengaku bahwa mereka sebelumnya pernah melakukan ritual sebanyak 2 kali, namun gagal, sehingga menyebabkan korban marah dan kesal. Kemudian lantas melampiaskan kemarahannya dengan mengumpat dan menghina Wahid. Wahid yang tidak terima, lalu kepikiran menghabisi nyawa korban dengan cara meracunnya. Setelah pengakuan dari Wahid tersebut, dia pun langsung dianggap sebagai tersangka. Dia mengaku sebagai dukun yang dapat mendatangkan kekayaan. Dia harus mendekam di balik jeruji tahanan. Wahid terancam pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Selain itu, Wahid juga dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa biasa dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. Itu dia sobat, kisah dari Musan, seorang kepala sekolah yang ingin mendapatkan kekayaan, namun justru berakhir dengan cara mengenaskan di tangan seorang dukun palsu yang bernama Wahid. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.